Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi online muncikari FEA alias Mami Ica yang melibatkan puluhan anak di bawah umur. Tersangka mempromosikan para korban melalui jejaring media sosial. Di Treskrimsus Polda Metro Jaya masih mendalami praktik bisnis prostitusi yang dilakukan mucikari FEA alias Mami Ica. Tersangka FEA mempekerjakan sedikitnya 21 orang anak di bawah umur sebagai PSK. Modus yang digunakan tersangka mempromosikan para korban di media sosial dengan mengenakan tarif Rp1 juta hingga Rp7 juta. Polisi masih mendalami keterlibatan tersangka lain yang merupakan jaringan mucikari Mami Ica. Tersangka FEA ini tidak bekerja sendirian, namun ada jaringan yang khususnya berperan dalam merekrut anak-anak korban ataupun anak-anak yang masih di bawah umur ini untuk dieksploitasi secara seksual oleh yang bersangkutan melalui sarana medsos. Tersangka mengeksploitasi para korban sejak April 2023. Tersangka mendapatkan 50% dari setiap transaksi. Polda Metro Jaya akan memeriksa 21 anak yang menjadi korban untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Prostitusi online melibatkan anak-anak kembali terjadi. Kali ini korban berjumlah sedikitnya 21 anak di bawah umur. Mereka dieksploitasi seksual oleh jaringan tersangka muncikari Mami Ica. Sudah sejauh mana penyidikan polisi? Apakah kasus ini sudah dikembangkan? Kami akan bergabung bersama dengan Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak, dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariati Solihah. Assalamualaikum, selamat malam. Baik, Pak Ade. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Pak Ade terlebih dahulu ya. Pak Ade, jadi Mami Ica ini sebetulnya siapa ya? Jadi terkait dengan tersangka FEA atau lebih dikenal dengan Mami Ica, merupakan tersangka yang berperan sebagai mucikari dari kegiatan prostitusi online yang ditransmisikan ataupun didistribusikan di akun Twitter miliknya yang dikuasai oleh tersangka FEA ini, yang dilakukan pengungkapan kasus ini oleh tim penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya, di mana ini berangkat dari patroli cyber yang kita lakukan dan kita temukan terdapat ada satu akun Twitter yang dikelola oleh tersangka FEA ini mempromot, mengiklankan, menawarkan terkait dengan layanan seksual yang setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, kemudian kita temukan bahwa terdapat anak-anak di bawah umur yang dieksploitasi secara seksual melalui akun Twitter milik tersangka FEA ini. Jaringan ini beroperasi? Jadi untuk tersangka FEA ini mulai beroperasi pada awal bulan April 2023 dan kita lakukan pengungkapan kasus ini dan melakukan penangkapan terhadap tersangka FEA pada tanggal 11 September 2023. Ya, masih relatif baru. Tapi kalau kita lihat ada 21 anak di bawah umur yang disebutkan dipromosikan di media sosial dan dalam tanda kutip ya dieksploitasi secara seksual begitu ya. Bagaimana kemudian pelaku ini, tersangka, membujuk rayu para korban-korban ini supaya terlibat dalam jaringannya? Ya, jadi dari hasil penyidikan yang kami lakukan, jadi untuk tersangka FEA ini dipastikan tidak bekerja sendirian, namun ada jaringan yang mensupport terkait dengan penyediaan anak-anak di bawah umur yang akan dipekerjakan oleh tersangka FEA ini, dieksploitasi secara seksual. Dan ini masih kita dalami itu jaringannya, karena jaringan ini yang berperan langsung untuk merekrut para anak korban atau anak-anak yang menjadi korban dalam dugaan tidak pidana terjadi, dan kemudian dikenalkan dan kemudian ditawarkan oleh tersangka FEA lewat akun medsosnya. Kalau didalami keterangan kepada korban, dalam hal ini anak-anak yang diperjualbelikan, apa yang disampaikan oleh mereka? Jadi perkenalan ataupun awal mula para anak korban ini, anak-anak yang menjadi korban dalam dugaan tidak terjadi ini mengenali jaringan-jaringan ini yang merekrutnya ini itu lewat jalur pertemanan. Jadi ini tidak jauh dari orang-orang yang
sehari-hari merupakan teman sepermainan daripada Oke. anak korban ini. Dari situlah kemudian mereka diiming-imingi terkait dengan jumlah uang yang mereka akan dapatkan, dan Oke. pada rata-rata anak-anak di bawah Oke. umur ini dalam kondisi yang memang dari sisi ekonomi yang Oke. membutuhkan, seperti itu, Pak. Oke, saya kemudian bergeser ke Mbak Ai. Mbak Ai, dari sini bisa setidaknya kita duga ya, ini diakibatkan karena circle yang toksik, kalau bisa disimpulkan demikian sementara. Tapi apakah iya dengan kita melihat begitu banyaknya informasi yang bisa dengan mudah diraih dan lain sebagainya, mengapa lantas anak-anak ini bisa terjerat dalam satu sindikat yang tak baik? Ya, pertama praktek TPPO. Baik, suaranya kelihatannya terputus, Mbak. Bisa diaktifkan kembali mode suaranya. Baik. Ya, ini kami sudah bisa mendengarkan suara Mbak Ai. Silakan, baik. Baik. Pertama kita melihat ini ada proses TPPO secara sempurna ya, baik dari sisi proses, cara, dan tujuan. Proses mereka tentu ada rekrutmen yang tadi disampaikan oleh Pak Kombes. Kemudian ada juga pihak-pihak yang menghubungkan ya, yang bisa mencapai pada siapa yang mencari mereka ya, yang meminta layanan mereka di hotel misalnya, di tempat pelaksanaan atau transaksinya dan lain sebagainya. Dan terlihat juga caranya, ini ada eksploitasi yang model iming-iming gitu ya, menjanjikan, lalu ada sejumlah uang transaksi yang terjadi, dan akhirnya kan kita bisa saksikan bahwa ada hal-hal yang saya kira sangat eksploitatif, baik itu tadi sementara kita dengar ada keperawanan, yang tidak perawan sekian, yang perawan sekian. Saya kira ini menunjukkan praktek eksploitasi yang sudah masuk dalam ranah tindak pidana perdagangan orang. Nah, anak-anak yang dianggap belum atau tidak beruntung ya dalam situasi kemiskinan, misalnya broken home atau situasi DO, drop out sekolah misalnya, atau circle perkawanan yang memang tidak terlalu jauh ya dari teman-teman yang juga masuk dalam situasi ini. Ini menjadi ladang yang sangat empuk bagi serangkaian sindikat, dan inilah yang memang disasar ya, dan anak-anak menjadi kelompok rentan, sehingga saya melihatnya memang berapa puluh jumlah nanti korban itu sesuatu yang bisa sangat terjadi, sehingga ini menjadi tantangan untuk dibongkar sampai ke akar-akarnya. Kalau pada prakteknya kan ini bukan pertama kali terjadi. Kalau menurut Anda, apa yang penting untuk diperkuat sehingga pada akhirnya jaringan-jaringan ini bisa ditumpas sedemikian rupa? Ya, pertama tentu dalam konteks bagaimana penegakan hukum ya, bersungguh-sungguh law enforcement gitu. Ya. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, kita tidak boleh lepas bahwa anak-anak ini lahir dan dibesarkan dalam situasi keluarga. Nah, kalau ini juga tidak tersasar, saya kira kita akan mematikan kebakaran di hilir gitu ya, tanpa mengetahui hulunya. Nah, situasi keluarga ini terkait dengan bagaimana anak-anak berada di lingkup pendidikan, di lingkup sosial gitu ya, dan di lingkup perkawanan yang ada di sekitar anak-anak ini. Jadi KPAI berkepentingan hari ini untuk memantau bagaimana sesungguhnya penegakan hukum dan mengungkap sampai kepada akar, dan yang kedua adalah proses rehabilitasi yang kami sudah koordinasikan dengan P2T P2A DKI. Ini akan melihat profiling sejauh mana anak-anak ini masuk dan terlibat, sehingga kita bisa mengetahui apa dasar-dasar utama mereka kemudian menjadi tersasar gitu ya, dan lingkungan pendidikan seperti apa, lingkungan keluarga bagaimana, agar ini tentu tidak menjadi presiden terus-menerus kasus berulang dan kemudian menjadi target sasaran para pelaku kejahatan eksploitasi. Oke, ini terakhir saya ke Pak Ade ya. Pak Ade, mengenai law enforcement ataupun penegakan hukum, utamanya tentu saja untuk menjerat siapapun yang terlibat dalam jaringan ini, karena Anda sebutkan tadi tidak sendiri tadi yang disebut dalam tanda kutip ya, Mami Ica tadi beroperasi, ada orang-orang di belakangnya. Bagaimana komitmen Anda? Termasuk kemudian memberikan sanksi hukuman setegas-tegasnya, karena ini menjadi pesan kuat di luar sana untuk tidak mengeksploitasi anak di bawah umur. Ya, jadi komitmen kami jajaran Polda Metro Jaya, khususnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya, di mana dalam salah satu bidang tugas kami adalah
kami memantau dari sisi udara terkait dengan semua kejahatan yang berada di ruang udara media sosial, dan beberapa kali kami sudah melakukan ungkap kasus terkait dengan kasus serupa. Bahkan sebelumnya juga kami telah berhasil melakukan pengungkapan kasus terkait dengan transmisi maupun distribusi informasi maupun dokumen elektronik yang terkait dengan pelanggaran kesusilaan yang melibatkan anak dalam terkait dengan konten seksual sesama jenis atau yang disebut dengan gay. Ini sudah kita banyak ungkap kasusnya, dan secara tegas komitmen kami dalam penegakan hukum, dalam setiap penegakan hukum yang kita lakukan, kami selalu melapis pasal-pasal yang dipersangkakan kepada tersangka ataupun kepada semua yang terlibat dalam dugaan tindak pidana yang terjadi. Mulai dari Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 1, kemudian Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang nomor 4 tahun 2008, kami juga melapis dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan yang terakhir juga kami melapis dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini merupakan komitmen kami untuk secara tegas melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang terlibat terkait dengan eksploitasi terhadap anak, baik secara seksual maupun secara ekonomi. Seperti itu, Mas. Terima kasih Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak, Direskrimsus Polda Metro Jaya, dan Mbak Ai dari KPAI juga sudah hadir dan berbincang mengenai persoalan ini.